komprehensif dengan dari perjuangan, dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan. Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara, di mana yang lemah, yang kecil dibesarkan, yang lemahnya dikuatkan, dan itulah yang menjadi dasar kebersamaan. Jadi kami mengapresiasi sekali proses berjalan. Kita lihat nanti seperti apa. Semua nama yang disebut sebagai potensi pasangan itu belum dibahas sama sekali. Jadi tidak usah ada spekulasi pembahasan nama siapapun juga, karena belum dibahas. Karena itu nggak usah rame tentang nama A, nama B, nama C. Belum ada pembahasan sama sekali. Lebih penting saat ini membahas nasib warga Kampung Bayam, membahas perbaikan kartu lansia, membahas perbaikan untuk anak-anak penerima siswa baru. Jadi itu lebih penting untuk kita bahas daripada soal nama, masuk jauh sekali. Pak Anies menjadi spotlight atau menjadi sorotan untuk konteks Pilgub Jakarta, pemirsa. Tapi memang pertanyaannya ketika Bang Habib ditanya oleh wartawan, sejauh ini belum ada aspirasi rakyat untuk Gerindra yang ingin mencalonkan Anies Baswedan dari Partai Gerindra. Masa Bang, benarkah? Ya pasti, itu di konstituen kami ya. Kenapa? Ini perlu digarisbawahi bahwa masyarakat Jakarta itu adalah tipikal pemilih yang sangat rasional. Saya bahkan berani katakan yang paling rasional. Jadi di Indonesia ya, di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Jadi ekspektasi mereka terhadap pemimpin-pemimpin politik ini terlalu tinggi, selalu sangat tinggi. Sehingga kalau tidak deliver apa yang dijanjikan atau dianggap tidak deliver oleh rakyat, maka rakyat akan mudah membuat orang yang tadinya superhero, dianggap superhero, menjadi bukan siapa-siapa. Paling gampang adalah kita lihat tidak pernah ada kepala daerah incumbent yang menang kembali. Mulai Pak Foke, kemudian Pak Ahok, itu kan hitungannya incumbent, itu belum pernah. Juga di dapil saya, Mbak Caca di Jakarta Timur, baru pertama kali di tahun ini ada incumbent yang bertahan, saya dan beberapa teman. Di 2 periode sebelumnya tidak satu pun incumbent lanjut, ya, karena saya lihat sendiri lebih sulit mempertahankan, jauh lebih sulit daripada ketika merebut pertama, ya. Masyarakat selalu bertanya, ya, kalau kita turun jelang kampanye, masyarakat bertanya, dulu kemana aja Bang Dewan, gitu kan, 5 tahun kemana saja, padahal kan nggak mungkin kita turun berbarengan di semua tempat yang ada. Mungkin kita turun di satu titik, tapi kan nggak sempat turun di titik-titik lainnya pada saat yang bersamaan. Tapi itu menjadi ciri memang masyarakat Jakarta itu kritis sekali. Jadi mereka benar-benar menilai nih sosok-sosok pemimpin yang ada sekarang. Nah, karena itu memang tantangannya lebih berat kalau kita mendukung yang incumbent. Secara rasionalnya begitu. Walaupun tentu ada hal-hal subjektif di antara grassroots pendukung kami dengan apa yang terjadi waktu Pilpres kemarin, ya. Tentu bekasnya belum hilang, gitu kan. Bekasnya belum hilang kalau di grassroots. Nah, jadi perpaduan antara kondisi objektif dan subjektif tersebut yang membuat memang nggak muncul nama Pak Anies di konstituen kami. Budi banyak, Ridwan Kamil banyak, ya, sempat ada Mbak Rahayu Saraswati, ya, tapi Anies ini nggak ada, gitu. Dapat dikatakan minim sekali lah, ya, bukan yang nggak ada 1% nggak, tapi memang minim sekali. Oke, ya, Bang Gilbert. Nah, lantas kenapa PDIP mau mencalonkan Anies Baswedan? Jelas-jelas di sini Bang Habib nggak ada itu petahana bisa kemudian mencalonkan dan menang untuk DKI Jakarta. Nah, bagaimana PDIP? Masing-masing mungkin kita bisa punya pemahaman yang berbeda. Kenapa kita mengatakan kemudian PDI Perjuangan tertarik? Tentu melihat hasil Pilpres kemarin, bahwa selisihnya antara Pak Prabowo kemudian kedua Pak Anies itu nggak beda jauh. Jadi kalau dikatakan ada sinergisasi, kemudian kalau kita bergabung antara 03 dengan 01 yang dulu, kalau misalnya kita tarik nih garis linier dari Pilpres kemarin, atau kemudian kita tarik dari partai pendukung, saya melihat justru akan sangat menarik kalau kemudian PDI Perjuangan dengan PKS bisa bekerja sama.
dua partai ini kan sangat besar suaranya. Bukan isu soal individu Pak Aniesnya, tapi soal figur dari soal pamor dari partai yang dua ini. Kita tahu bahwa di Jakarta sebenarnya yang betul-betul punya mesin yang sangat kuat menggerakkan di bawah itu adalah PDI Perjuangan dan PKS secara nasional juga. Artinya sebenarnya kalau kedua partai ini mampu membuat isu yang kemudian sama untuk membangun Jakarta dengan memunculkan orang yang bisa bekerja, bukan hanya anak-anak begitu, tentu akan sangat mendongkrak. Bahwa kemudian selama ini kita mencari figur yang ada. Coba lihat, semua figur yang dimunculkan oleh PDI Perjuangan adalah figur-figur yang kita anggap mampu membangun Jakarta. Jakarta itu harus lebih baik, bukan kemudian status quo. Bahwa kemudian kita munculkan figur-figur yang ada. Coba lihat, semua figur yang kita munculkan adalah figur-figur yang kita anggap yakin kita bahwa ini akan mampu bekerja. Kalau hanya sekedar asal menang, yang penting anaknya siapa, kemudian umur seberapa, di PDI Perjuangan hal-hal seperti itu tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Yang kita pentingkan adalah masyarakat. Bagaimana membangun Jakarta. Iya. Dua analisis ini boleh dong dianalisis kembali Bang Hensat. Betul tidak bahwa untuk DKI Jakarta karena pemilihnya rasional tidak ada mungkin incumbent atau petahana bisa kemudian memenang, lebih berat untuk memenangkan kontestasi Pilgub di sini. Dan yang kedua, ntar dulu di Pilpres suara Anies bagus, seperti apa? Ya memang secara sejarah belum pernah ada incumbent ya sejak pemilu langsung dilaksanakan di Jakarta belum ada yang menang gitu si incumbent ini, maka menjadi hal tersendiri buat Mas Anies untuk mempertimbangkan itu. Hanya saja kan memang ada pertanyaan juga ya kadang-kadang dari rakyat tuh, misalnya Anies Baswedan kemarin diajukan oleh Nasdem, PKS dan PKB sebagai presiden, kemudian namanya muncul lagi di gubernur gitu ya. Nah ini kan juga jadi pertanyaan juga untuk rakyat, kenapa kemudian partai sedemikian rupa bisa berubah gitu, walaupun ya itu terserah partainya. Nah kemudian sosok Anies ini ya memang kalau menurut saya tantangan pertama buat dirinya adalah bagaimana dia memastikan tiket untuk dirinya tuh. Caranya ya macam-macam, kan tadi saya sudah katakan, saya tidak menemukan alasan bagi rezim untuk memberikan kesempatan Anies Baswedan tampil lagi di pilkada, karena tentunya akan mengganggu kontestasi di 2029. Nah itu dulu dijawab pertanyaannya, apakah dia akan benar-benar fight di sini untuk mendapatkan kartu atau kemudian berpasrah pada keadaan. Jadi artinya ya udah yang penting tiketnya ada dan maju. Kalau memang Anies bisa menyolidkan PDI Perjuangan, PKS dan PKB, ini akan enak buat dia. Karena betul tadi PKS dan PDI Perjuangan dua partai politik yang memiliki suara banyak di Jakarta. Ditambah lagi kekuatan PKB, menurut saya dia akan punya kesempatan untuk berlaga di pilkada. Tapi lagi-lagi kontestasi politik saat ini di Indonesia itu hanya tidak tentang bagaimana partai memberikan rekomendasi, tapi ada satu variabel lagi, yaitu variabel rezim. Bagaimana kemudian apakah akan berperan atau tidak di pilkada. Kalau demokrasinya smooth, demokrasi original, demokrasi yang asli, ini tentunya bukan hal yang masalah buat Anies Baswedan, sehingga mungkin dia bisa bertarung melawan Ridwan Kamil dan Kaisang yang selama ini sudah dianggap hampir pasti menjadi pasangan calon gubernur di Jakarta. Nah sampai hari ini kan kondisinya Caca, ini semuanya baru level DPW dan DPD, jadi artinya baru level Jakarta. Belum ada partai politik yang di level nasional yang kemudian memberikan atau membuka kartu untuk Mas Anies Baswedan supaya dia dapat tiket, ataupun yang lain termasuk Ridwan Kamil, atau misalnya nama-nama lain seperti Andika Perkasa, atau nama-nama yang memang dianggap baru di level relawan saja. Misalnya ada Abraham Samad, ada Sudirman Said, ada Risma, ada Andika, itu kan di level relawan, itu belum masuk di level DPD DPW gitu. Oke, sekarang saya kembali bertanya kepada Bang Iqbal yang sekarang sudah tersambung. Tadi sedikit ada problem komunikasi kita dengan Mas Iqbal. Mas Iqbal, ini boleh diberikan komentar, kira-kira untuk PKS akan lebih berpikir rasional dengan logika seperti apa? Bang Gilbert mengatakan Anies masih menarik karena pakai suara di Pilpres ini suaranya cukup tinggi. Tapi Mas Habib mengatakan di sini sebentar agak sulit untuk memenangi Pilkada Jakarta untuk periode karena dia merupakan seorang petahana. Jadi rasional pemilih Jakarta ini seperti apa? Ya, saya kira memang ini semuanya masih dinamis ya. Kita masih
menunggu partai-partai lain untuk mendukung Mas Anies, dan kami juga sedang mengkaji di PKS. Tetapi kalau tadi Mas Habib mengatakan pemilih rasional di Jakarta itu seperti banyak incumbent yang gagal, tapi dalam konteks PKS itu konsisten 5 kursi dari sebelumnya, 2 dari Dapil Jakarta 2 dari Jakarta Timur, dan 1 dari Jakarta Barat dan Utara. Artinya apa? Bahwa sebenarnya pilihan PKS ini juga sangat dianggap konsisten oleh masyarakat. Jadi seandainya PKS satu hari pun mengusulkan Mas Anies, itu tentu saja menjadi salah satu cerminan bahwa PKS itu sebenarnya diterima konsisten, dan kali ini kami menjadi pemenang. Jadi nggak benar kalau dikatakan warga Jakarta tidak menginginkan Anies lagi, karena dari masukan-masukan dari daerah, ya, dari dapil-dapil, khususnya di Jakarta, warga Jakarta tentu saja menginginkan. Buktinya apa? Survei kepuasannya tinggi. Kemudian juga surveinya juga masih besar, gitulah. Itu kan indikator, gitu loh. Ada nggak survei yang mengatakan bahwa Mas Anies itu surveinya di bawah 20% atau di bawah 10%? Bagi calon saat ini, saya kira bagi partai politik tentu saja dia juga menginginkan calon yang berkualitas, baik, sesuai ideologis, dan juga berpeluang menang. Jadi kenapa PKB menyampaikan, ya, termasuk beberapa partai yang akan nanti tentu saja kami berharap ada dukungan, itu tentu saja menunjukkan bahwa survei masih tinggi, masih didengar. Orang yang pernah bertarung di Pilpres tentu saja memiliki popularitas yang tinggi, dan kami bisa jadi melihat ini adalah peluang justru bagaimana PKS juga akan melanjutkan kemenangan Anies Jakarta. Tetapi semuanya masih dinamis, belum diputuskan, dan kami melihat bahwa kader-kader PKS pun juga layak. Oke, mungkin singkat ya di sini sebelum kita jeda, Mas Hensat. Ini kan contohnya adalah PKS, dia begitu meraup suara untuk pileg di DKI Jakarta, tapi tidak mencalonkan kader internal. Sama halnya juga dengan PDIP, meski ada Risma pun masih pikir-pikir, apalagi juga Gerindra, ada Sarah, ada Budi pun masih pikir-pikir. Ini balik lagi, calon populer masih menarik atau bagaimana ya? Ya, calon populer itu pasti sangat menarik. Nah, masalahnya bukan masalah sih, tantangannya di Jakarta ini kan jadi barometer politik nasional, maka ada keinginan untuk tidak kalah. Nama Ridwan Kamil ini kan diasumsikan satu-satunya tokoh yang bisa menandingi elektabilitas Anies Baswedan di Jakarta. Kenapa? Karena Ridwan Kamil menjadi gubernur di Jawa Barat yang notabene ada di lingkaran Jakarta, termasuk misalnya sebelum mencalonkan Ridwan Kamil kan sempat ada nama Ahmad Zaki Iskandar dari Golkar yang memang kinclong di daerah Tangerang, gitu ya. Jadi nama-nama itu yang dicari, dan kebetulan adanya ya Mas Anies, sementara ini ada Ridwan Kamil. Belum lagi muncul nama-nama lain, sempat ada nama Mas Budi Jiwandono waktu itu. Nah, tapi kemudian dia nampaknya ditugaskan oleh Prabowo di DPR kan. Nah, jadi memang yang ada saat ini Anies Baswedan dan kemudian mungkin Ridwan Kamil. Tapi Ridwan Kamil kan juga dia baru pamit di Jawa Barat beberapa kali saya lihat. Posternya memang mau ke Jakarta dan lain, apakah itu diartikan pamit saya juga nggak ngerti juga. Tapi kemudian di Jakarta, apakah Ridwan Kamil kemudian memang menginginkan Jakarta daripada Jawa Barat, yang padahal di Jawa Barat dia incumbent, gitu. Dia bisa jadi gubernur 2 periode, kecuali memang obsesinya Kang Ridwan Kamil ini, dia maju ke Jakarta untuk level nasional. Jadi ya kalau kita lihat dari gambar-gambar ini, nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil yang memang masih paling kuat. Ya nanti kita lihat lagi apakah ada nama kejutan-kejutan lain. Tapi pertanyaannya adalah, akankah kartu Anies Baswedan hidup di Jakarta sehingga dia bisa mendapatkan tiket di gubernur? Oke, apa yang dikatakan Bang Hensat ini sama, ada benang merahnya dengan apa yang dikatakan oleh Mas Iqbal soal tiket. Tiket ini sebenarnya bukan hanya figur pemirsa, tapi komposisi koalisi. Nah, apakah Anies Baswedan nanti bisa menjadi magnet partai-partai untuk berkoalisi? PKS berkoalisi dengan PDIP? Really? Mungkin itu. Atau juga mungkin Gerindra dengan siapa? Sesaat lagi.